Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua bisa melihat hari ini saya sedang berada di luar ruangan atau outdoor, dan di sekitar saya banyak sekali jenis dan ragam tumbuhan, pepohonan, dan saya mencoba mengamati keragaman tumbuhan dan pepohonan yang ada di sini. Saya menemukan banyak sekali kemiripan dengan fenomena dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dari masa hidup. Di sini ada tumbuh-tumbuhan yang masa hidupnya sebentar, tapi ada yang lama, belasan bahkan sampai puluhan tahun. Kita manusia juga ada yang hidupnya tidak lama gitu ya, hanya beberapa tahun atau bahkan beberapa bulan atau bahkan beberapa hari. Hingga ada yang puluhan, bahkan masuk dalam hitungan ratusan tahun. Dari sisi fisik, di sini ada tumbuhan yang besar, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kokoh, dan ada pula yang mudah sekali dicabut. Nah, konteks kita sebagai manusia juga secara fisik ada manusia yang besar, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tegap, kekar, ada pula yang melambai gitu ya. Dan dari sisi hasil, ada tumbuhan yang berbuah, ada yang juga tidak berbuah. Nah, dalam konteks kita sebagai manusia, ada manusia yang produktif dan ada juga yang tidak produktif begitu. Dan menariknya, dalam Al-Quran ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan amsal atau perumpamaan manusia yang memiliki kepribadian yang kuat, seperti pohon yang akarnya menghujam ke tanah, batang dan rantingnya menjulang ke langit, dan pohon ini berbuah dan terus menghasilkan buah setiap musimnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita rujuk dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 24 dan 25. Dan bahkan Rasulullah SAW juga membuat perumpamaan dengan buah. Nah, jadi kalau tadi Allah memberikan perumpamaan dengan pohon, nah Rasulullah memberikan perumpamaan dengan buah. Orang-orang yang memiliki kepribadian yang baik, orang-orang yang membaca dan mengamalkan panduan dan pedoman hidupnya dengan baik, kalau dalam Islam tentu Al-Quran, dia diibaratkan seperti buah utsrujah dan buah kurma. Sebaliknya orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, diibaratkan seperti buah royhanah dan buah hanzolah. Nah, teman-teman semua, dari pengamatan saya yang sangat sederhana ini, ada beberapa poin yang bisa kita rangkum sebagai insight ya. Yang pertama, kalau kita perhatikan, tidak ada satupun tumbuhan yang di sekitar saya ini, dan dalam konteks lain di tempat lain juga berlaku hal yang sama. Tidak ada satu tumbuhan yang hidupnya itu atau tumbuhnya itu tiba-tiba. Jadi langsung tumbuh, langsung besar, apalagi langsung berbunga dan berbuah, itu tidak ada. Artinya pohon atau tumbuhan pun perlu waktu untuk berproses dalam tumbuh. Demikian juga kehidupan kita sebagai manusia, bahwa hidup ini adalah sebuah proses. Jadi hidup ini berproses. Tidak ada orang yang berhasil yang tiba-tiba langsung expert, tiba-tiba langsung berjaya, tiba-tiba, tidak ada. Semua perlu waktu, semua punya proses. Nah, dalam rentang waktu berproses inilah akan teruji endurance kita, daya tahan kita. Akan terujilah kesabaran kita, terujilah keikhlasan kita, terujilah kemantapan hati dan tekad kita, terujilah kegigihan kita dalam memperjuangkan apa-apa yang menurut kita terbaik dalam hidup kita. Maka menarik sebuah tulisan yang ditulis oleh John C. Maxwell dalam salah satu bukunya yang berjudul The 15 Invaluable Laws of Growth, bahwa salah satu bahasan dalam buku itu ada dia tulis tentang growth trap. Jadi ada perangkap yang membuat manusia itu tidak bertumbuh. Apa perangkapnya? Satu di antara 8 perangkapnya adalah I assume that I automatically grow. Jadi salah satu perangkap yang membuat kita tidak bertumbuh sama sekali adalah
kita menganggap kita ini bisa tiba-tiba jadi hebat, tiba-tiba jadi expert, tiba-tiba berhasil gitu ya. Sehingga kita menunggu waktu yang pas, menunggu momen yang pas gitu. Atau bahkan berharap sebuah keajaiban-keajaiban lain, berharap tiba-tiba ada hembusan yang langsung merubah diri kita menjadi seperti Superman atau Spiderman yang bisa tiba-tiba berubah. Tentu saja tidak ada yang ujuk-ujuk dalam hidup ini, tidak ada yang bin Saladin, seluruhnya perlu proses. Maka dari itu saya mengaminkan gagasan yang cukup menarik yang dipopulerkan oleh Malcolm Gladwell tentang konsep 10.000 jam. Bahwa siapapun yang telah melalui proses panjang dalam rentang waktu 10.000 jam, maka sangat logis dan sangat dimungkinkan orang-orang tersebut mencapai, merealisasikan apa-apa yang diinginkan atau apa-apa yang ditargetkan. Tentu saja bukan masalah 10.000 jamnya, tetapi ini sebuah informasi bahwa memang semua perlu proses. Dan bisa jadi memang jangka waktu kita berproses masing-masing bisa jadi berbeda-beda. Kemudian yang kedua, tanaman yang ada di sini semuanya hidup di tanah yang sama, tapi tumbuhnya berbeda gitu ya. Karena memang benihnya juga berbeda. Maka kita juga manusia sama-sama hidup di bumi, tetapi kita punya titik potensi terkuat yang berbeda-beda. Sehingga memang tumbuhnya kita berbeda-beda. Pada prinsipnya kita semua punya potensi. Sebagaimana yang dijelaskan, diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah bahwa setiap orang yang lahir ke muka bumi ini dia punya potensi. Dan bahkan dalam salah satu artikel yang pernah saya baca, manusia itu setidaknya punya 5 potensi dasar. Pertama, potensi fisik, potensi intelektual, potensi emosional, potensi spiritual, dan potensi daya juang. Nah teman-teman semua, siapapun kita yang hari ini merasa belum menemukan titik potensi terkuatnya, passionnya, bakatnya, maka bersegeralah melakukan reassessment pada diri kita agar hidup kita semakin bertumbuh. Tapi bagi kita yang menganggap dan merasa bahwa titik potensi terkuat kita, bakat dan passion kita sudah kita temukan, maka maksimalkan dan optimalkanlah. Kemudian yang ketiga, semua tumbuhan itu sebenarnya punya manfaat, semua punya khasiat. Hanya saja ada yang memang tumbuhan atau tanaman itu atau pohon itu ya sudah sangat dikenal khasiat dan manfaatnya. Tapi ada juga beberapa yang belum ditemukan atau belum diketahui manfaat dan khasiatnya. Dan kalau kita mau tanya tumbuhan apa yang paling baik, ya, tanaman apa yang terbaik di antara tanaman-tanaman yang ada, maka jawaban yang paling sederhana menurut saya adalah semua tumbuhan yang menghasilkan manfaat, yang memberikan manfaat, maka itu adalah tumbuhan yang terbaik. Tentu saja nanti ada konteks-konteksnya, ya bisa jadi pohon atau tumbuhan ini sangat bermanfaat pada konteks ini, tumbuhan dan pohon ini bermanfaat pada sisi yang lainnya. Maka kalau kita bawa dalam kehidupan kita sebagai manusia, maka kalau kita tanya siapa yang paling terbaik di antara manusia, maka kita bisa juga menyimpulkan dengan sederhana, orang terbaik itu adalah orang yang berkontribusi pada kehidupan yang lebih luas, memberikan manfaat yang lebih luas kepada orang-orang yang ada di sekitar atau bahkan dalam kehidupan yang jangkauannya lebih luas. Maka menarik sekali apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang memberikan banyak manfaat buat manusia lainnya. Dan tentu saja teman-teman semua, bukan masalah sebesar apa kontribusi yang kita berikan, bukan masalah sebesar apa yang mau kita sumbangkan buat kehidupan ini, tapi lebih daripada itu, ini tentang keberpihakan kita, tentang perhatian kita kepada tidak hanya diri kita, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah teman-teman semua, dari pengamatan saya yang sangat sederhana ini, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa memang yang pertama, kehidupan ini adalah sebuah proses. Teruslah bersabar dan teruslah nikmati berbagai proses yang hari ini sedang atau mulai kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita semua punya potensi,
Maka bagi kita yang belum menemukan titik terkuat potensi kita, bersegeralah untuk menemukannya. Dan bagi yang sudah menemukan, maksimalkan dan terus optimalkan. Dan yang ketiga, yang terbaik dalam kehidupan ini adalah orang-orang yang terus menebar manfaat, orang-orang yang terus menebar kebaikan, orang-orang yang hidupnya tidak hanya buat dirinya saja, tetapi buat kehidupan yang lebih luas. Dimulai dari konteks-konteks yang sederhana, dimulai dari hal-hal yang paling mungkin dan logis untuk dilakukan. Siapapun kita, selamat memulai dan meneruskan proses-proses yang terbaik dalam kehidupan ini. Selamat menelusuri dan memaksimalkan titik potensi terbaik kita, serta pastikan seluruh proses kita, seluruh potensi kita tidak hanya dampaknya buat diri kita, tetapi punya kontribusi yang signifikan buat kehidupan yang lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.